Ribuan mahasiswa Indonesia menjadi korban eksploitasi berkedok magang kampus Merdeka. Mereka terpaksa bekerja tanpa kontrak, tak ada jaminan keamanan, terusir dari apartemen, dan dipecat secara sepihak. Vira, bukan nama sebenarnya, gelisah sepanjang malam. Saat itu dia bersama dua teman mahasiswi Indonesia lainnya di sebuah apartemen di Bremen, Jerman. Pada akhir 2023 itu, beberapa pria asing lalu lalang masuk dan keluar apartemen tempat Vira menginap. Para pria asing itu tidur di kasur-kasur sebelah Vira. Setelah beberapa kali terusir dan terancam tak mendapat tempat tinggal, Vira tak punya pilihan selain menerima apartemen bercampur lawan jenis yang disediakan oleh penyalur kerjanya di Jerman, Breeze United. Ketidaksesuaian keadaan di lapangan dengan sosialisasi di kampus tersebut bukanlah yang pertama kali Vira rasakan sejak tiba di Jerman. Dalam posisi tertekan juga sih karena sudah beberapa kali sebelumnya kami diusir dari apartemen, tidak dibayarkan apartemennya. Jujur aku tidak mengadu karena takut diusir karena kebanyakan permintaan atau apalah itu, ungkap Vira kepada Detik. Vira merupakan satu dari 1047 mahasiswa Indonesia yang menjadi korban kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Modusnya ialah dengan program magang mahasiswa Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) melalui Ferienjob ke Jerman. Menurut Badan Reserse Kriminal Polri, terdapat 33 universitas di Indonesia yang berpartisipasi dan menjadi korban dalam program tersebut. Kelima tersangka yang ditetapkan oleh Bareskrim Polri masing-masing berinisial R39A, 37, SS, 65, AJ, 52, dan MZ, 60. Vira dan beberapa kawannya di Universitas Jambi, Unja, menaruh kepercayaan pada kampus. Sihol Situngkir, salah satu guru besar Unja, juga turut gencar mempromosikan program magang yang dilarang oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Kemendikbudristek ini. Program tersebut diselenggarakan oleh PT Sinar Harapan Baru (SHB) dan PT CV Gen Smart Consultant. Program magang ini ditawarkan dan diklaim bisa dikonversi menjadi 21 SKS sebagai bagian dari program Kampus Merdeka. Realitasnya ternyata Ferienjob, yang dikenal sebagai pekerjaan selama musim liburan dan merupakan pekerjaan yang mengandalkan tenaga fisik kasar. Contohnya pekerjaan mengangkat kardus logistik, packing barang untuk dikirim, mencuci piring di restoran, atau mengangkut koper di bandara porter. Jadi Ferienjob tidak berhubungan dengan kegiatan akademis atau kompetensi akademik mahasiswa. Vira dan kawan-kawan harus membayar sejumlah uang untuk pendaftaran, biaya pembuatan paspor, izin kerja, dan keperluan visa. Totalnya sebesar 9,4 juta rupiah. Kenyataannya, ketika sampai di Jerman, selama 2 minggu lamanya Vira menganggur, tak mendapat pemasukan dari pekerjaan sesuai bayangannya. Baru pada tanggal 31 Oktober tahun 2023, ia ditempatkan untuk bekerja di perusahaan kargo ID Logistics, Kaiserslautern. Perempuan yang berkuliah di Fakultas Hukum itu ditempatkan di bagian helper di Peak Towers. Ia bekerja 8 hingga 10 jam dalam sehari. Pekerjaan Vira adalah mengangkut produk dari lantai 1, 2, 3 ke bagian pengemasan. Berat produk beragam dari 0,5 hingga 30 kg. Dalam 1 jam, dia bisa mengangkut 70-100 produk. Aku syok sih. Pertama karena katanya helper yang ditawarin dari agensi di Indonesia itu kan cuma membantu ya, pekerjaannya juga diiming-imingi bakal ringan dan mudah. Tapi ternyata di sana sebagai buruh kasar,
yang menggunakan 100% tenaga. Jadi syoknya di situ. Tidak sesuai ekspektasi awal, ujar Vira. Persoalan serius terjadi ketika pada tanggal 2 Desember Vira dan teman-teman mahasiswi lainnya dipecat sepihak tanpa alasan yang jelas oleh perusahaan. Pada tanggal yang sama, agen penyalur kerja BRIS juga memutus kontrak secara sepihak. Surat yang ditulis tanggal 28 November tahun 2023 tersebut menyatakan pemutusan hubungan kerja pada tanggal 7 Desember tahun 2023. Setelah tanggal 7 Desember BRIS tidak bertanggung jawab lagi atas akomodasi dan usaha mencarikan klien atau perusahaan bekerja baru, kata Vira. Setelah itu, meski tetap dipaksa menandatangani surat PHK, Vira dan mahasiswi lainnya bergeming. BRIS sempat menempatkan kembali Vira di bidang pertanian di Loenbetrijs Turenberg pada tanggal 11 Desember tahun 2023. Tapi, setiba di sana, mereka ditolak karena tak memiliki akomodasi dan transportasi. BRIS ternyata mulai tak menanggungnya. Pada tanggal 18 Desember tahun 2023, Vira dan teman-temannya kembali dihubungi BRIS untuk ditempatkan di Nordgemus Krokman Gym dan Kokek, Hannover, untuk bagian menyortir buah. Sayangnya, pekerjaan ini hanya bertahan 2 hari. BRIS mengatakan perusahaan itu tidak membutuhkan banyak pekerja. Vira dan teman-temannya terombang-ambing dengan ketidakjelasan pekerjaan serta diminta kembali ke Frankfurt. Pekerjaan terakhir Vira dan kawan-kawan adalah menjadi kuli bangunan di apartemen pribadi Anna, Oner Raj, agensi, kakak adik, dengan BRIS, tanpa kontrak serta tak ada kesepakatan gaji dan jam kerja. Vira dan teman-temannya tak punya pilihan selain menerima. Di sisi lain, isi dompet mereka semakin tipis karena tak bekerja benar-benar cukup lama di suatu tempat. Selain ketidakjelasan pekerjaan, Vira dan kawan-kawan sempat diusir dari apartemen mereka oleh BRIS maupun pemilik apartemen yang belum dibayarkan oleh BRIS. Di sini, Vira secara pribadi sempat terpikirkan untuk menghubungi NGO internasional yang terhubung dengan NGO yang berada di Indonesia serta kepolisian. Tak terbayang baginya terombang-ambing di musim dingin Eropa tanpa tempat tinggal dan uang yang cukup. Kurang lebih saya dapat gaji yang benar-benar bersih itu sekitar 1 jutaan, kata Vira. Gaji dari pekerjaan berganti-ganti Vira tersebut habis untuk sewa apartemen, akomodasi di Jerman, pajak, dan pelatihan forklift. Ini tak sesuai dengan iming-iming sosialisasi PT SHB dan PT CV Gen, yang mengatakan bisa membawa pulang penghasilan bersih hingga 30 juta rupiah. Vira kini menuntut kampus sebagai lembaga pendidikan yang menjadi fasilitator program ini untuk bertanggung jawab terhadap para mahasiswa yang menjadi korban. Sebab, selain kerugian ekonomi, para mahasiswa ini mengalami trauma psikis ketika berada di Jerman. Ia juga berharap pemerintah turut menangani kasus ini hingga ke akarnya. Adapun kampus lainnya, Universitas Negeri Jakarta, menceritakan kisah serupa yang dialami oleh beberapa mahasiswanya ketika mengikuti program Ferienjob di Jerman. Keluhan dari beberapa mahasiswa mengenai kondisi jarak tempat tinggal dengan lokasi magang, persoalan honor magang yang tidak sesuai, dan pelayanan bimbingan serta pendampingan yang tidak profesional dari PT SHB dan CV Gen, tulisnya di siaran pers resmi UNJ pada tanggal 24 Maret tahun 2024. Selain para mahasiswa yang berhasil berangkat ke Jerman, korban dari program ini juga berdampak pada sejumlah mahasiswa yang tak jadi berangkat. Mia, bukan nama sebenarnya, salah seorang mahasiswa di kampus swasta Jakarta sempat memiliki utang hingga 60 juta rupiah ke kampusnya.
Ditawari program yang sama, di kampus MIA setiap mahasiswa mesti menyetorkan biaya Rp60 juta ke PT Sinar Harapan Baru. Biaya tersebut bisa dari uang pribadi mahasiswa ataupun talangan dari kampus. Terdapat 70 siswa yang sempat lunas membayar kepada PT Sinar Harapan Baru, tetapi karena kampus memperoleh imbauan dari Kemendikbudristek bertanggal 27 Oktober tahun 2023, program lantas dihentikan. Kendati demikian, beberapa uang mahasiswa belum lunas dikembalikan. Kalau salah satu teman saya sekitaran Rp3 juta. Tapi kayaknya beda-beda setiap mahasiswa, ungkap Mia. Sekretaris Utama Sestama, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, BP2MI. Rinardi mengatakan pengiriman tenaga kerja migran yang dilakukan oleh lembaga pendidikan atau pelatihan merupakan hal yang keliru. Tapi pertama yang harus disadari bahwa yang namanya lembaga pendidikan atau pelatihan, mereka itu tidak boleh menjalankan tugas-tugas seperti lembaga pengiriman PMI atau pengiriman pekerja migran. Itu tidak resmi. Mereka berangkat iming-iming magang, tetapi tidak melalui prosedur yang resmi, tutur Rinardi. Sebab, pekerjaan kasar, menurutnya, bukan merupakan pekerjaan magang untuk mahasiswa. Dan dalam prosesnya, apabila tidak melapor ke BP2MI, pekerja tersebut bisa dikatakan pekerja migran unprosedural. Wallahu a'lam bishawab.